Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar-kabar ini, semangat nggak? Nih, ketika kalian masuk FSL, tahu nggak sih kalau ada desain dari partner, coba yang tahu teknik cloud itu apa sih? Yang kepikiran apakah itu buat ikan atau berenang atau gimana itu? Kepikiran nggak teknik cloud itu? Sebenarnya kalian belum terlalu ya gimana teknik cloud itu kerjanya kayak gimana, kerjanya kayak apa. Nah kalau di sini kita itu mau ngasih ke kalian apa sih yang bisa kalian dapatkan nanti setelah lulus di teknik kelautan. Dan kita mendatangkan alumni ini yang udah tahu secara langsung gitu bagaimana dunia teknik kelautan. Harapannya teman-teman bisa semakin paham dari konsepsi tentang teknik kelautan di keadaan ini. Oke, mungkin itu aja. Saya harap acaranya bermanfaat dan menyenangkan teman-teman semua. Yang tentunya belum datang atau yang awalnya nggak mau datang, coba ajak aja. Kita jamin akhirnya seru, akhirnya asik dan bermanfaat. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bukan dulu. Oh iya, frontier itu sebetulnya siapa sih yang bikin? Yang bikin frontier ini adalah keluarga mahasiswa teknik kelautan X Alpha ITB. Sedap sekali. Ada beli barengan ya? Barengan, kolaborasi. Kalau dari KMKL sendiri itu dilakukan oleh Kementerian Sosial-Media, jadi kita tugasnya untuk mencerahkan orang-orang yang masih gelap tentang apa yang teknik kelautan. Jadi dan menterinya langsung nih yang akan memberikan sambutan selanjutnya. Jadi kepada Bapak Satya Adi Nugraha, saya akan memberikan sambutan. Bukan dulu dong. Jadi kita lalu Selamat pagi semuanya. Sangat semangat kan yang bisa acara ini. Perkenalan lagi, saya Satya Adi Nugraha dari Kelautan 2019. Di sini itu sebagai Menteri Keilmuan dan Pengkajian tentang KLB. Yang tugasnya mencerahkan kalian semua. Nah, sekarang acara frontier itu ditujukan untuk kalian-kalian yang masih ragu-ragu gitu. Apakah memilih teknik kelautan atau memilih yang jurusan lainnya di FSL. Dan di sini kami mencoba untuk memberikan pandangan lain dari sisi yang lebih personal, terutama dari alumni-alumni sekarang udah hadir bersama kita, Anadia dan Kak Faisal yang berkutat di bidang offshore, dan selanjutnya akan datang juga alumni-alumni yang berkiprah di dunia offshore dan ada juga yang dari live seminar nanti dari Singapura. Oke, silahkan dinikmati makanannya, dinikmati juga acaranya. Tolong ikut sampai selesai karena ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih untuk Oke, jadi tuh kita hari ini tuh sampai siang ngomongin apa aja sih sebetulnya? Banyak sih kita yang bakal ngomongin nih. Banyak. Terbagi jadi kayak sesi-sesi gitu. Sesi sedang kali ada berapa sesi tuh? Jadi gue lupa. Nah, jadi ada 3 sesi di acara program hari ini. Sesi pertama itu akan diisi tentang offshore. Nah, lepas pantai. Ya. Sesi kedua itu ada dari onshore sekali. Onshore. Itu udah tahu Sesi ketiga itu nanti bakal ada ini sebuah terobosan baru dan kalian akan menjadi tapi keren pokoknya. Keren. Ini Seminar baru gitu. Iya betul. Jadi kalau kalian penasaran, ikut sampai siang ya. Oke. Ini kita langsung ke sesi 1 aja. Ya gimana kalau sesi 1 aja? Mau langsung ke sesi 1? Ya langsung aja nih. Langsung aja. Mau dibahas apa dulu? Untuk sesi dulu kan saya. Oh ya udah.
suruh Basa-basi dulu. Iya. Ya jadi mana Bram? saya juga nggak tahu seulur sih. Tadi mau masuk AL, siapa yang mau masuk AL? Yang masih bingung deh, yang masih bingung. Oh, masih bingung, ternyata banyak juga ya. Ya, jadi di teknik kelautan tuh apa ini Bram? Cara overall aja, overall. Biar jangan nanti kira teknik kelautan nangkep ikan. Gitu. Jadi intinya di teknik kelautan itu satu, belajar. Dua, belajar. Tiga, belajar lagi. Jadi kalau kalian teknik kelautan itu intinya benar-benar kalian harus belajar, baik belajar bersama dosen, belajar bersama teman, belajar sendiri, belajar bersama senior. Intinya kalian belajar apa yang dipelajari, wajib. Nah, yang dipelajari itu banyak sih. Sampai gue juga bingung sebenarnya. Tapi secara overall tuh bukan nangkep ikan lah yang pasti. Iya betul. Kita nggak ada nonton ikan. Iya. Jadi kalau kalian masih ada mikir, teknik kelautan berusaha ikan puas mas. Tapi memang banyak sih sebenarnya yang mikir kayak gitu ya. Nah, sayangnya gitu. Iya. Aku aja mikir gitu. Iya, mak gue ada sebelumnya. Masih banyak, kan takutnya kan ngira teknik kelautan nggak menarik gara-gara nangkep ikan. Nah, mungkin makanya nih bakal dijelasin nih kalau ini. Betul sekali. Kita langsung aja kali ya. Iya, tentang offshore. Bukan nangkep ikan offshore, tapi tentang struktur yang adanya di Cepat. Nah, oke. Pembicaranya siapa aja tuh? Bicaranya itu ada dua abang dan kakak dan cacing. Dari kalau teknik kelautan, aku duitnya udah banyak. Satu, itu begini sih. Dua ganteng, cantik. Tiga pintar lagi kan. Langsung aja kita panggil itu ya. Iya. Buat Kak Nadia dan Kak Faisal. Bukan. Dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi teman-teman semua ya. Pagi berarti kalian STS angkatan berapa? 2015. Kelas jawaban angkatan kita. Perkenalkan saya Faisal. Saya 2008 berarti sedikit sama kalian berarti 8 tahun. Juga nggak kerasa. Oke deh, paling ini saya mau sharing sedikit ya. Tadinya rencananya itu yang isi itu saya sama bos saya, maksudnya atasan saya di kantor. Kebetulan anak kelautan juga, kelautan 99. Dan, ya, jadi tadinya malah mau bertiga, ada yang kelautan 2000 juga, cuman dia beda divisi kan. Sampai kejauhan akhirnya itu berdua aja. Cuman dia tiba-tiba cancel mendadak hari Rabu kemarin, jadi ya udah. Jadi saya sendiri, tadinya berdua, jadi rencananya. Gitu. Ya kayak ini talk show gitu kan, berdua tuh. Akhirnya, cuman yang tiba-tiba nggak bisa, jadi ya udahlah kalau udah senior, udah sibuk lah sama keluarganya. Oke ya, Masuk sini. ya sebenarnya ini saya mau jelasin ya. Sekarang. Saya kerja di namanya kantornya namanya Mubadala Petroleum. Itu perusahaan migas dari Abu Dhabi. Dan dia baru di Indonesia baru 4 tahun, jadi saya nggak tahu karena saya ditanya sekarang jadi karena nggak ada yang tahu. Tapi no problem lah. Dia si Mubadala Petroleum ini bentuknya sama kayak Pertamina, sama kayak Chevron gitu. Cuma dia
berasal dari Abu Dhabi dan dia hanya punya 2 platform. Tahu nggak platform itu? Ya kayak anjungan lepas pantai itu, dia hanya punya 2 platform di Selat Makassar dan dia memproduksi gas bukan minyak. Jadi dia hanya memproduksi gas dan gasnya dijual ke pupuk pabrik untuk ya dia untuk memproduksi. Nanti kalian akan tahu lah bedanya perusahaan minyak, kontraktor, konsultan itu. Nah sekarang tugas saya sehari-harinya ngapain? Nah, saya di situ sebagai offshore structure engineer. Kerjanya ngapain? Yang ngurusin strukturnya. Bedanya apa? Oh ya ini ada gambar ini lah, meme lah ya. Tapi ini kisah nyata loh. Jadi beneran ya orang mikirnya saya dia yang ngebor, yang kena lumpur gitu, terus yang mengoperasikan bornya itu. Sementara orang tua saya mikirnya ada yang begitu, ngapain di laut? Pancing ya gitu biasa. Jadi itu meme itu kisah nyata. Nah kalau yang paling kanan itu tunjuk saja sih. Oke deh. Nah, sekarang kalau kalian ada yang udah ada gambaran nggak dengan pekerjaan saya ini? Mungkin ada yang tadi kan udah pengen masuk KL tuh, banyak yang udah pengen masuk KL. Jadi udah tahu dong mau ngapain di KL gitu. Kalau nanya, ada yang mau ngomong nggak? Jadi oke deh yang udah pengen masuk KL. Kayaknya soal asli saya lebih penting daripada yang udah memutuskan masuk KL, apakah maksudnya dapat dari mana? Masa tiba-tiba pengen masuk KL pasti kan ada inspirasi atau dapat dari mana? Ada yang mau satu orang ya? Tadi banyak kayaknya. Coba ini garis-garis pengen tahu. Ya maksudnya tahu KL dari mana? KL ya baru pas masuk ke PTSL-nya baru tahu gitu lain dari situ lingkungan ada kelautan. Oh gitu. Jadi setelah masuk ITB baru tahu ya. Kalau ada nggak yang sebelum masuk ITB udah tahu saya bakal masuk kelautan, makanya saya masuk ke PTSL. Ada nggak gitu? Nggak ada ya. Oh udah tahu. Saya pilihan apa yang pertama di SBMPTN. Terus saya memutuskan KL karena saya lihat di peserta studi kecocokan kerjanya itu tidak selalu mungkin apa yang dipelajari dan dia diterapkan. Oke. Ya mungkin sedang cerita ya, dulu saya sama dengan siapa? Ya, jadi saat saya ITB, kan saya ngontrak rumah tuh dengan sama alumni SMA saya, dan ada senior yang dulu udah tinggal di rumah itu dulu, dan itu datang, dan dia alumni kelautan, dan dulu waktu itu kerja di McDermott di Batam, 10 menit lagi. Oke. Ya jadi saya terinspirasi dari dia. Jadi saya mungkin sama seperti saya ya. Jadi saya masuk PTSL dulu baru saya pengen masuk laut. Saya cepetin berarti kalau gitu. Next. Nah, apa yang saya lakukan sehari-hari? Nah, jadi selama ini di kuliah di teknik lautan itu tuh kita diajarinya untuk mendesain sebuah struktur. Jadi yang di sebelah kiri. Nah, mungkin ini belum masuk kurikulum ya, tapi nggak masalah. Mungkin ini udah ada wacana di KL Senior bakalan mengusulkan untuk dimasukkan kurikulum di yang bagian pekerjaan yang sederhana. Jadi saya tidak mendesain pekerjaan saya sehari-hari, tidak mendesain struktur yang bagus terus dibangun gitu. Karena kan itu tuh kalau hanya ada proyek ya, dan proyek di Migas kan besar, jadi nggak mungkin selalu ada proyek terus. Nah, tugas saya sebenarnya di operation, jadi saya mengoperasikan gitu. Saya bekerja sebagai engineer, tapi tugasnya untuk mengoperasikan. Mengoperasikan itu ngapain aja? Yang merawat, yang mengecek, ya mengurus izin, dan memastikan itu tuh umurnya bakal panjang. Maintenance lah ibarat. Nah itu bedanya kalau saya gitu. Nah mungkin kalau untuk Kak Nadia nanti akan menjelaskan dia terlibat dari yang bagian desain atau khusus. Oke. Nah, saya jelaskan langsung ya. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kalian. Saya udah rangkum semua lah.
kerja di mana udah tadi, di kantor atau di lapangan. Nah kalau saya kerja di kantor di Jakarta, tapi saya kurang lebih sebulan sekali lah itu ke lapangan. Ke lapangan itu belum tentu ke offshore ya, belum tentu ke lepas pantai karena kita punya semacam cabang lah itu di Balikpapan. Biasanya kalau saya ada beli barang atau apa, upgrade apa, saya ke situ. Itu biasanya sebulan sekali sih, tapi sebentar 3 hari gitu. Terus apa lagi? Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan itu muncul wacananya ya, ilmunya. Ya saya pekerjaan sehari-hari banyak sih, walaupun kayak yang terlihat simpel kayak cuman rawat, inspeksi, ngecek gitu, tapi ternyata banyak juga. Kita selalu ada aja masalah tiap hari, selalu ada. Terus hal yang menyenangkan, banyak sih yang menyenangkan karena kita kan bukan sebagai orang project ya, jadi kita sehari-hari mengoperasikan maintenance, jadi tantangannya selalu ada lah, tiap hari itu ada berbeda kasus, jadi itu cukup dinamis sih untuk saya. Dibandingkan saya kerja jadi katakanlah misalkan jadi PNS atau apa gitu, mungkin terasa lebih membosankan. Misalnya selama ini kan ya dia melakukan hal yang sama setiap hari, kalau saya selalu ada tantangan baru sih. Apa yang dibanggakan, ya yang jelas sudah bisa kerja, sudah alhamdulillah. Kita bisa kerja menyalurkan ilmu dan tadi yang sesuai dibilang kan 90% kesesuaiannya kan tinggi kan. Dibandingkan mungkin jurusan lain atau di kampus lain kan pada ada jurusannya apa, kerjanya di mana, di bank atau di mana. Jadi ya di KL cukup tinggi sih, benar sih tadi yang dibilang memang mostly. Nah, kalau syarat untuk pekerjaan ini ya paling dari awal mungkin lebih berkutat di pengalaman struktur sih. Fasilitas dari pekerjaan ya standar lah, kalau di Indonesia kan ada asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu aman lah, relatif aman kalau kita bekerja normal sih. Biasanya dapat sih asuransi, fasilitas apa ya, tunjangan. Kalau ke lapangan kan saya dikasih tunjangan lah, ada allowance tambahan. Karena saya kan dibayar untuk di kantor. Kalau saya ke lapangan berarti kan ada tambahan. Terus kalau saya ke lapangan weekend itu saya diganti gitu. Jadi kemarin tahun 2016 itu saya total karena sering ke lapangan saat weekend, jadi saya diganti. Total saya cuti semua, jadi sekitar 38 hari. Dari aslinya 12 ya. Kan normalnya kalau orang bekerja itu 12 hari dalam 1 tahun. Nah kemarin saya kan total ada tuh bulan November saya di lapangan tuh 3 minggu, jadi itu udah tambah 6 hari sendiri kan, karena 3 minggu kena 1 minggu, jadi saya udah tambah 6 hari, udah 18 sebelumnya juga. Jadi kemarin benar-benar saya habisin lah, bulan Desember itu saya habisin kemana-mana, jalan-jalan lah. Nah cerita lucu kalau di offshore sih banyak, jadi ya apa ya, orang-orang lapangan tuh biasanya seru-seru sih, jadi beda dengan orang kantor yang dia serius gitu. Kalau orang lapangan gitu. Kalau jauh dari keluarga enggak sih, karena saya kan di kantor. Kecuali kalau orang yang memang dia ditempatkan di offshore, nah itu biasanya kerja 2 minggu, nanti libur 2 minggu gitu. Penghasilan cukup ya alhamdulillah lah. Kalau untuk tunjangan ya cukup lah rata-rata. Sekarang kayaknya orang mana? Saya aslinya dari Jogja. Saya nggak mesti sih, karena kadang-kadang orang tua saya di Jakarta atau saya kalau ada acara. Sekarang sih transport kan gampang ya, kereta murah, pesawat murah, jadi ya kayaknya sekarang udah nggak jadi masalah transport gitu. Yang saya amatin emang kalian susah, beda kalau zaman dulu ya saya yang masih kereta ekonomi bareng sama ayam, nah itu kan dulu masalah ya. Kalau sekarang sih kayaknya apa ya, bukan masalah. Susah jodoh. Memang itu di dunia kelautan memang mostly laki-laki ya di industri, tapi enggak juga, ini biasanya ada kakak dia, nanti tanya aja lah masalah gender equality-nya gimana. Coba guys. Nah itu bagian enak-enaknya. Nah gimana bagian enaknya?
ini kan industri, kalau ada yang dengar sekarang harga minyak kan turun ya. Nah, jadi kita di industri swasta ini kan ya banyak juga lah tantangan, hambatan dan kondisi ekonomi nggak stabil, jadi itu mempengaruhi kita juga. Tapi nggak masalah itu, ya kita lagi sama-sama berjuang lah. Dan di kelautan sendiri untungnya masih ada bidang satu lagi, yang bidang coastal ini sekarang lagi naik daun lah. Jadi bagi yang sekarang mungkin alumni baru atau yang masih kuliah, mungkin sekarang masih jadi pada lihatnya coastal. Pas saya kuliah tuh semua orang pengennya coastal. Jadi sekarang setelah harga minyak turun bergeser trennya. Jadi ya alhamdulillah ada gantinya lah. Nah, kalau offshore potential and future karir ya. Jadi walaupun oil price-nya jelek begini, tapi kita masih optimis bisa tren ini, tren harga minyak 6 bulan terakhir ya. Jadi mudah-mudahan bisa naik. Pada ngikutin berita kan, tahu nggak kalau ya nggak harus TV kan di internet bisa. Apalagi kalian justru saat TPB ini harusnya waktunya nyari info. Next. Nah, sebetulnya harga minyak boleh turun, tapi harga gas kan, kalau gas itu sistemnya beda ya dengan minyak. Jadi udah ada pembelinya nih. Kayak di tempat saya ini kontraknya sampai 2027. Jadi gasnya bakal dibeli sama Pupuk Kaltim sampai 2027. Jadi ya sampai 2027 ya mestinya saya masih ada kerjaan. Nah, dunia offshore ini tahu nggak itu maksudnya sama dengan tanda seru? Ya, tidak sama dengan. Jadi nggak melulu oil and gas ya. Jadi offshore itu mungkin ini harus karena kemarin saya dapat email dari ya dia nanya-nanya terus ngobrol gitu. Dia masih berasumsi kalau offshore itu selalu oil and gas. Padahal nggak juga. Dan ini tuh dua hal ini, jadi offshore wind turbine sama tidal ini tuh udah skala produksi ya, udah bukan khayalan lagi, dan ini benar ada gitu loh. Dan itu udah secara ekonomi masuk ya analisa investasi. Di Eropa ini kalau kalian lihat di Inggris atau Denmark itu dia udah tinggi sekali persentase energi yang didapat dari renewable ini. Jadi offshore itu nggak melulu oil gas. Jadi kalau misalkan kalian masih mau fokus ke offshore, ya ntar sekolah aja di Eropa terus kerja di bidang itu. Tapi saya belum temu sih alumni KL yang kerja di renewable. Tapi konsepnya sama. Karena perusahaan-perusahaan minyak Eropa itu sekarang udah pindah, bukan pindah sih, tapi menambah satu divisi baru, divisi renewable. Contoh Denmark offshore energy, terus BP juga ada, British Petroleum. Kemudian Statoil punya Norwegia, dia punya divisi itu. Jadi ini ya our future market. Next. Nah sekarang untuk pilihan kalian lah ya, apa yang harus disiapin? Kan kalian ini masih ada yang masih labil ya, mau milih apa gitu. Ini saya kasih saran sih, coba. Nah, yang pertama ya tanya lah sebanyak-banyaknya kayak gitu. Kalau misalkan jurusan lain ada seperti ini juga, ya ikutilah gitu. Jadi kalian harus pastiin kalian tuh tahu gitu, well informed. Kalian harus tahu semuanya gitu. Jangan sampai salah pilih lah. Banyak loh yang teman saya yang salah pilih, tapi bukan yang di kelautan, yang di jurusan sebelahnya. Ya karena banyak dari kita dari teknik sipil terus akhirnya ngambil kelas di kelautan ada, dan ngambil kelasnya nggak sedikit loh, banyak loh. Mending kalau cuma ngambil satu mata kuliah cuma buat kritik juga, ya banyak. Angkatan saya. Kak, kakak gajinya berapa? Cukup lah kalau bujangan. Cukup lah kalau bujangan. Kepala aja saya bantu. Kepala berapa? Bocoran aja ya. Pas saya masuk di company ini, itu sekitar 1 tahun yang lalu, itu ya 2 digit pasti lah. 2 digit itu maksudnya 1 jutaan. Itu sangat cukup lah, sangat cukup. Itu belum allowance ya. Kalau saya ke offshore kan saya tiap bulan ke offshore. Pasti ada loh. Tahu ada dari mana? Kalau itu kan saya memang agak jarang banget. Kalau di dunia kelautan banyak juga yang close recruitment sih. Saya
saya kan di hire sekarang tuh karena tadinya saya ikut konsultan dengan dosen kelautan di sini. Saya ngerjain proyek dia, terus tiba-tiba dia nyari orang, saya ditarik. Jadi saya nggak apply. Jadi tiba-tiba ditarik aja. Saya mau nggak kerja di sini? Ya mau lah Pak. Kemudian waktu itu saya habis lulus, baru mau lulus juga. Tapi waktu itu tesis belum selesai. Cuman saya bilang, minta izin ke dosen saya, Pak, saya ngerjain tesis dari Jakarta, boleh nggak? Boleh, saya sering di Jakarta juga. Udah, saya ngerjain tesis sambil udah mulai kerja di sini. Dan waktu itu izin beberapa kali untuk ya sidang, kan sidang tesis itu kan pasti harus ada kerja. Tapi kalau bimbingan bisa bayi, gampang lah. Nanti mungkin ada juga nanti di antara rekan-rekan kalian yang belum lulus sudah dapat kerjaan ya biasa gitu. Nah ini baca-baca berita ya. Sekarang saya jangan cuma baca-baca apa komik itu apa sih? Manga ya, jangan cuma baca-baca manga sama kartun lama ya kan. Ya, gitu. Karena kan banyak luta-luta. Nah, kalau ini ya tetaplah belajar lah. Kalau bisa nilainya bagus. Saya memang nggak bilang nilai bagus itu salah satu penentu, tapi ya lebih baik bagus lah nilainya daripada enggak. Ya, kan selama ini kan mahasiswa kan gini nggak perlu nilai bagus. Dan sekarang kalau saya lihat dari angkatan saya yang aktivis itu nilainya bagus-bagus. Jadi udah nggak ada sekarang mitos kayak wah aktif di organisasi nilainya jelek juga. Karena yang aktif itu pasti nilainya bagus. Kalau yang nilainya jelek malah enggak. Saya nggak mati nggak dalam saya. Oh ya tadi nanya gaji ya. Tahun lalu ini ada survei di angkatan saya kebetulan. Jadi itu tuh setiap tahun ada survei dan biasanya 3 tahun setelah lulus itu disurvei gajinya berapa. Kelautan tuh angkatan saya 2008 kan lulus normalnya 2012 dan dia disurvei tahun 2015 akhir lah mendekati 2012. Itu tuh teknik kelautan tuh peringkat ke-6 seluruh ITB kalau nggak salah ya, dengan rata-rata gaji 9,6 juta. Itu peringkat ke-6. Paling tinggi masih teknik perminyakan. Gajinya 13 juta. Ya jadi itu hanya sekedar motivasi aja, hanya sekedar informasi. Jadi ya kalau semuanya kalau ditekuni itu pasti semua bisa diberikan hasil. Udah bisa. Udah itu aja ya. Nanti kalau mau nanya ada sih. Ada. Nanti silakan tanya. Oke, thank you ya. Kenalin saya Najwa dari saya tanggal 2006. Sekarang saya kerja di CI Company di kontraktor untuk itu PT Cycle Indonesia itu perusahaan tani. Terus saya kerjanya bukan sebagai ekspert engineer tapi installation engineer. Jadi yang mulai dari transportasi dari certification ya itu ke bawah sistem dan install ya. Jadi perkenalan itu untuk lulusan kelautan di CI terutama di kantor aku itu ada yang jadi structural engineer, ada yang jadi masalah arsitek engineer. Dan kalau aku dari sini itu yang masalah engineer itu untuk information. Jadi kalau structural engineer dia banyak analisis structure dan untuk kemudian service life-nya jadi kalau untuk yang masalah kita itu semua hubungan sama marine. Jadi buat di bawah sana itu kan kita pakai kotak. Jadi analisisnya banyak, ada luring buat anchor buat apa-apa juga itu yang kita tahu.
Jadi kalau di education terutama untuk struktur yang gede itu kalau ini tidak ada bagian bawahnya dan platform itu biasanya di aplikasinya dalam KM karena dia nggak mungkin jadi lebih gampang jadi kalau misalnya di sini yang terlibat banyak banget sih kalau dari kita dari installation engineer karena kita ngurusin instalasi jadi semua yang berhubungan dengan instalasi kita siapin termasuk pokoknya persiapan segala macam itu ada prioritas di apa yang aktif apa itu semua kita sambil engineer kita dari sambil proses aplikasi kita jadi kalau aku di kantor 60%, 35% di lapangan karena harus ya dan sisanya instalasi di offshore itu bisa sampai yang terakhir aku offshore itu 36 hari di laut untuk instalasi. Untuk instalasi dua platform yang kebetulan ternyata punya berbeda. Jadi platform yang berbeda yang di Makassar itu kita yang bisa ada dua dulunya berbeda itu kalau filenya kalau terus pas kita mau instalasi dia berubah jadi berbeda. Dari pinjam, mau dipindahin ke kapal itu kan harus ada alatnya. Ini cuma salah satu aja sih, itu ada itu namanya segel. Jadi kalau infrastruktur udah jadi, kita pindahin ke kapal, pakai trailer. Next, terus habis itu ini udah pindah, kapal udah siap dibawa buat ke sana. Tapi sebelum dibawa ke sana harus dikasih kekuatan dulu karena kan di laut mungkin jaraknya kayak ini bisa dikasih jembatan terus sama Makassar jauh banget kan makan waktu sehari-hari ini harus kuat akhirnya berkeliling gitu. Jadi kalau buat yang offsite-nya juga gede banget ukurannya di sebulan kalau kekuatannya lihat kan orangnya segede itu kekuatannya itu gede banget. Ini di transportnya totalnya ditarik sama beberapa jadi satu sih cuman biasanya ada yang ikut yang juga tapi kita nggak ikut di atas ini biasanya kita mobilisasi terakhir jadi nanti dibalikkan dulu terus fokus ke laut atau misalnya ada vessel gede. Jadi vessel gedenya yang dua kiri itu punya sayap dan sebelah kanan itu punya sayap lain. Jadi vesselnya gede banget. Kapasitas mengangkatnya bisa sampai 2.000 ton. Malah dari 16 ribu yang baru di lokasi. Ini pas udah mau instalasi, udah datang, ini kita udah mau selesai instalasi. Ini kebetulan jaketnya punya mobiliar ini tahun 2013. Maka itu filmnya itu yang tali-tali itu ukurannya gede banget 20 cm.
buat fondasinya file, jadi dia dipantang sampai di bawah data laut itu bisa dia kuat. Jadi kalau instalasi itu emang kelas engineering itu terlibatnya mungkin nggak banyak hitungannya, nggak banyak analisis, nggak pakai software karena ada structural engineering yang bakal gitu. Kita lebih banyak ke konsep. Selain itu habis itu koordinasi sama klien, sama koordinator, sama programmer juga buat sewa kapal, buat sewa kapal. Ini sampai sendiri. Kenapa? Ini yang saya urus setiap hari, yang saya rawat tiap hari. Jadi maksudnya kalau tadi itu contohnya dia filenya di bawah, ada juga yang filenya dari atasnya. Jadi itu bakal buat banget makanya umur platform sampai 25 tahun dan tentunya bisa diberikan juga sama proses. Nah, yang nyenengin apa ya? Yang nyenengin bisa naik budi kalau dia ngawasi orang. Terus sebelum kapal berangkat ke offshore pasti kita cek. Jadi sebenarnya buat kita ini sih, tapi bareng sama surveyor yang terpati kan biar ada public auditors ya, jadi kita yang terpati buat kita ikut juga buat mengawasi dan masuk. Jadi kan udah banyak apa banyak banget sih mungkin ada yang seperti yang tahu emang jumlah cowok lebih banyak yang tahu kan yang akan saya itu 15 dari 21 jadi seperti Yang menikah berapa kan? Tenang aja, walaupun yang itu kehidupannya anak TK, tapi sebenarnya cowok-cowok paling tidak ada gitu. Jadi kayak waktu aku di laut selama 35 hari, aku nggak dapet kamar yang di bawah itu. Jadi aku berdua di antara 262 kru itu kita berarti di sebelahnya kapal. Jadi menjaga banget sih. Terus kalau misalnya pas lagi kuliah juga fotonya ya dijaga. Terus apa lagi ya? Jadi mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. Tahu lebih banyak lagi. Terima kasih. Sebetulnya ada satu pertanyaan dari Pak Ibu yang sangat standar. Kalau kerja di offshore, berenang nggak sih? Pengakuan tapi itu ada jadi survival dulu, survivalnya ada simulasi kalau misalnya kapal ada emergency situation jadi ada simulasinya naik kapal bawa-bawaan gitu itu ada simulasinya tapi kita pakai alat tesnya di kapal pakai entah itu langsung pas kita gosip training juga dipisahin tuh yang harus kenal sama yang kenal. Jadi kalau yang nggak bisa kenal itu akan diselamatkan bisa. Jadi tenang aja,
intinya script itu yang paling utama yang kalau kerja jadi harus ada juga yang saya misalkan kalau bisa sih siapa yang bisa berenang? Oh, semua bisa berenang. Siapa yang bisa berenang? Jadi kalau nggak bisa berenang, tenang aja ya, aman kok. Gak apa-apa nggak bisa berenang, yang penting nggak boleh takut air. Betul, jangan takut air. Maksud teknik laut Nggak boleh takut air. banyak satu manusia. Karena yang bayokan. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kalau dari tadi udah import pertanyaan banyak, Bisa disalurkan. bisa disalurkan sekarang. Kita ada berapa sesi pertanyaan? Tidak, akan ada 2 sesi pertanyaan. Satu sesi pertanyaan itu maksimal 3 panjangnya pertanyaannya. Satu sesi pertanyaan, maksimal 3 pertanyaan. Oke. Jadi untuk sesi pertama silakan mau bertanya pertama. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ya. Jadi yang belum pin 1, kemudian yang kedua, kemudian ya kamu yang di atas deh. Taruh ya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Assalamualaikum. Nama saya Alda. Saya mau nanya, kalau dari lulusan teknik kelautan itu bisa ikut kegiatan relawan gitu nggak? Saya waktu itu aku pernah baca Sanitation bisa open volunteer buat BFL, di situ kedua aku lulusan teknik sipil sama teknik lingkungan buat ngebantuin restorasi di Senawi. Kalau teknik kelautan kira-kira bisa bantu di daerah bencana gitu nggak? Terus satu lagi kalau misalnya di jurusan itu, kalau misalnya di teknik sipil kan ada kegiatan sipil luar biasa. Kalau di teknik kelautan ada kegiatan pengabdian gitu kan? Baik, terima kasih. Ada. Terima kasih ada. Atau nanti dikumpulin 3 dulu. Ada ya. Pertama yang masalah volunteer dulu pas saya lulus itu ada lowongan juga, tapi di IMO International Maritime Organization, yaitu larangan lah. Dan itu ya yang kalau nyari-nyari pasti ada, selalu ada kayak gitu semua bisa. Waktu itu saya sempat nyari di IMO daftar, waktu itu dia syaratnya ternyata harus di itu dengan itu. Tapi selalu ada sih semua jurusan ada aja kok yang kayak gitu pasti. Terus kalau masalah yang pengabdian, angkatan berapa ya? Angkatan yang beli ya, yang di nanam mangrove ya. Nah itu ada kita nanam mangrove sudah berapa kali kalau nggak 2 atau 3 kali. Coba sih. Ya ada lah, kita punya bidangnya masing-masing. Aja sih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sini, pertanyaan teman saya sih, dia nggak datang ya, soalnya dia di pulang kampung. Ini Kak, kalau di kelautan itu, misalnya lulusan teknik kelautan itu bikin apa? Mengembangkan apa ya? Perusahaan sendiri. Orang katanya dia tuh di situ ada gitu, dia punya kenalan formnya, apa akhirnya dia alumni teknik sipil. Saya itu lulus, dia punya punya tahun-tahun. Akhirnya dia bikin perusahaan sendiri. Nah, gimana kalau terlalu apakah ada peluang gitu, buat nanti misal naik pangkat, nanti bisa bikin perusahaan sendiri, apakah mungkin? Terus dia agak aktif gitu. Oh iya.
Mau lagi ya, pokoknya banyak. Nah, saya mau nanya, evidence development itu memang hanya fokus di dunia kerja ya, hanya fokus di hal-hal yang berkaitan dengan laut saja, atau sebenarnya evidence development itu juga bermain di proyek yang lebih Oke, saya mau jawab pertanyaan Ismaya ya. Banyak kan, lagi baru ingat banyak ini gimana? Ya, baru ingat yang ini tanya lagi. Bagaimana? Ya karena di kantor itu gimana? Syaratnya harus AS atau S1. Nah, gimana peluangnya gimana kalau S1 kerja di kantoran? Apakah ada peluang atau harus di lapangan? Harus di lapangan gitu, nggak bisa di kantor. Ya. Pertanyaan pertama ini ya masalah dunia usaha ya. Ini kebetulan di angkatan saya, angkatan 2008 ya, jadi baru sudah 5 tahunan lah. Itu udah ada yang punya perusahaan. Namanya Australia Indonesia, dan dia juga semacam konsultan gitu. Kemarin, yang konsultan kan ya, di acara itu yang punya angkatan 2008, angkatan saya. Ya, di Osmond. Itu, ya dia berani membuka sendiri, mungkin nyari modal sana sini lah, tambang lagi. Dia mendirikan perusahaan sendiri dan nyari-nyari proyeknya biasa kayak ke perusahaan apa itu tender gitu ya jalan sampai sekarang udah 2 tahun lah ya jalan ya dia termasuk berani sih ya. Terus kalau yang masalah dia juga ada beberapa saya salah angkatan 2007 ya itu dia memang sekarang masih kerja jadi profesional ya jadi engineer di oil company tapi dia membuka semacam lembaga training nah itu tapi dia masih tetap kerja ya tapi dia membuka usaha training, seminar gitu. Dan si Kang sih yang ngisi nanti siang yang webinar yang jadi dia bikin startup juga startup dia training tapi jarak jauh. Karena itu akan 2000 gitu dia kerja di Solo. Ya, paling itu aja. Terus yang Peluang juga peluang apa ya? S2 sama S1. oh kalau di kantor saya sih sama aja nggak ada di kantornya sama aja. Aku S1. Dan di kantor saya rata-rata pada S2-nya pas sudah kerja, jadi pas kerja dia malam ngambil kelas S2. Iya, tapi mereka masuk itu sebagai pertanyaan si Afwan, Arfan. Anak kelautan bisa masuk proyek anak sipil gitu. Soalnya kan sipil apa? Kebetulan di angkatan aku ada yang ceweknya ya, aku tahu update-nya. 2 orang itu ada itu, ada juga, terus ada yang perusahaan swasta, jadi di kontraktor tapi dia di bagian sipil gitu. Jadi ada yang di pantai itu kalau tenaga offshore itu ada sipilnya dari teman aku itu dia justru di divisi juga itu di Batam karena kita kan juga belajar ya struktur sekolah itu belajar jadi sebenarnya nggak menutup kemungkinan sih gue masuk ke bidang itu juga. Angkatan 2009 ya ada Aldi namanya dia di Jasa Marga itu udah anak sipil tapi anak lautan. Terus di angkatan saya ada juga yang kerja di Jaya Konstruksi, yang Jaya Konstruksi itu banyak kok tapi di akhirnya di darat itu banyak. Iya nggak tahu. Ya sama kayak anak sipil banyak juga di laut. Ya itu anak laut juga banyak. Jadi nggak usah takut kalau untuk yang S1 S2 ya. Kebanyakan kita fresh grad itu masuknya S1 sih, mencari S1. Ada juga yang udah S2,
Terus ada yang fast track, atau yang misalnya dia ngambil S2-nya setelah kerja, ngambil S2 yang lain, emang bisa aja belajar karir di manajemen, project management, diambil manajemen juga S2-nya, jadi sambil kerja juga kita bisa ambil S2 juga. Jarang sih kayaknya lawan-lawan yang nyari harus S2 gitu kalau fresh grade ya. Fresh grade sih S1 sih. Satu, ini saya karena kebetulan setelah S1 terus S2 aja, dan saya juga di sini kan. Terus habis itu terima ya. Kebetulan nggak harus S2. Ya. Oke, untuk sesi selanjutnya ada silakan juga pertanyaan. Dua dan tiga pas ada tiga. Oh ada tiga. Oke, silakan dari siapa dulu. Ya, selamat pagi semuanya. Aku Syafira. Aku mau bertanya sih. Yang pertama, kakak kan pergi gitu kan. Itu menjadi orang tuanya gimana? Kali kan kakak cewek. Terus yang kedua, untuk cari kerjanya juga agak sulit juga karena baik lagi kan kakak juga cewek. Terus terakhir, kakak takut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berkata juga, saya mengenal para pekerja di depan. Jadi kan untuk zaman sekarang, kita populasi Indonesia itu makin banyak. Terus untuk masalah daerah daratan yang akan ditinggali oleh penduduk masa depan itu makin berkurang. Nah, makanya sekarang lagi digalak-galakannya namanya reklamasi. Seperti yang kita tahu di Belanda itu sudah maju dan sekarang dari kita di Jakarta. Nah, untuk masalah reklamasi ini, itu yang berhak pegang itu anak dari teknik lautan, apa dari teknik sipil juga, karena yang saya tahu itu teknik sipil itu ada yang megang subjurusannya itu yang teknik yang basahnya istilahnya ya. Nah, itu jadi seperti apa yang lebih berhak mengambil proyek itu teknik kelautan sipilnya. Itu aja sih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dimas. Saya mau tanya Kak, tadi Kakak bilang kan kalau itu future itu kita butuh namanya. Saya mau tanya, menurut Kakak seberapa besar kemungkinan Indonesia itu bisa menggunakan hydropower energy sama wind energy yang ada di Tadi cewek dulu. Kalau nggak hitam jadi. Pertama soal izin. Sebenarnya pas awal-awal sih, awal masuk ke lautan aja ya, udah khawatir gitu sih. Malah tapi sebenarnya dari pas SMA aku udah bilang, aku pengen jadi permintaan atau mesin. Jadi mau masuk itu kan isinya cowok-cowok semua gitu kan. Ya nggak apa biar cewek sendiri biar ada yang masih. Ya tapi aku yakin aja sih pasti bakal teman-teman di sekitar pasti bakal jadi juga. Terus sebenarnya tuh soal izinnya sebenarnya aku dulu awal itu konser ya. Jadi aku PA itu tentang jadi konser. Aku sempat kerja di konsultan pelatihan 3 bulan. Itu kan di kantor aja ya kalau konsultan. Terus habis itu ikut tes yang SAIPEM ini, sebenarnya nggak bilang sama orang tua kalau misalnya itu untuk offshore installation. Karena aku daftarnya 2, offshore sector sama offshore installation. Kalau nggak taunya pas tes yang dipanggil itu yang offshore installation. Terus itu bilang, ngasih tahu mama kalau itu sebagian akan kerja di lapangan. Terus tapi dari dulu sebenarnya aku orangnya lumayan mandiri sih. Jadi aku sering solo traveling. Jadi
mama aku jadi agak pasrah juga sih. Ya udahlah, anaknya kayaknya bisa jaga diri juga gitu kan. Jadi palingan khawatirnya kamu kan kurus, nggak ketimpain tuh bilang. ya anginnya emang gede sih kalau soal takut hitam di lapangan sih panas banget udah di laut ya. Panasnya panas banget kayaknya matahari di sini. Terus tapi ada ini sih apa ya? Sunblock yang banyak itu penting. Sarung tangan, sebenarnya sarung tangan nggak perlu kalau misalnya mau manjat gitu. Tapi biasanya pakai sih kayak gitu. Terus kalau di lapangan itu ya itu kadang ikut naik buggy, misalnya punya siapa yang mau pergi, nebeng gitu biar adem. Panas sih, panas. Jadi sempat hitam, ntar pulang, dikatain sama satpam juga enggak. Kalau soal gitu sih, udah pasang sih. Aku sayang soal kayak gitu. Kalau pas yang aku masuk saya pemilih sebenarnya dari 3 yang masuk di batch itu 2 cewek, satu cowok. Jadi kan dia bukaannya biasanya kayak setahun sekali gitu ya. Offshore structure biasanya lebih luas lagi. Teman-teman aku yang offshore structure itu cewek ada beberapa. Jadi kalau offshore structure karena dia banyak di kantor, ya cewek-ceweknya banyak juga. Nah, kalau aku yang installation memang jarang nyari pajaknya cewek sih. Jarang yang daftar cewek. Tapi pas aku terima itu dari 3, 2 cewek. Jadi sebenarnya berpeluangnya gede juga. Nggak ada lah kalau yang di dunia kita ini nggak ada kayak misalkan masalah gender itu nggak ada sama sekali. Nggak ada lah itu apa harassment atau apa gitu. Nggak ada. Aman sih. Ya paling jadi ceng-ceng. Kalau jodoh susah nggak? Kalau jodoh tuh ada yang Oke. Tadi yang pertanyaan yang pakai baju hijau itu kan reklamasi ya, nanti mungkin ada sesinya sendiri ya? Ada sesi tentang reklamasi, tapi itu sipil sama kelautan juga ada beberapa yang di bidang reklamasi. Jadi sipil dan kelautan sebenarnya nggak pernah terpisahkan juga sih. Orangnya itu. Yang pertanyaan ketiga ya tadi ya, masalah tadi ya bro. Memang sih kalau yang tadi udah skala produksi memang di Eropa dan pokoknya di yang jauh dari ekuator lah, karena dia memang anginnya gede. Tapi di Indonesia ada kok yang udah skala produksi itu di Sumba, udah produksi dan sekarang lagi visibility study itu di Bantul, di Jogja itu di pantai dekat Parangtritis itu lagi visibility study. Ya kemungkinan pasti ada kedepannya mungkin nanti bakalan ada ya offshore wind turbine di Indonesia, tapi mungkin di Indonesia Timur. Tapi itu nggak menutup kemungkinan sih. Kan kita nggak harus kerja di Indonesia. Saja sih. Banyak loh alumni KLM di kerja di luar itu banyak banget. Singapura itu banyak. Di Kuala Lumpur aja ada sekitar 5 orang. Singapura banyak. Ya banyak lah. Dan dengan kerja di kelautan banyak peluang untuk jalan-jalan entah itu dalam negeri ataupun luar negeri juga. Kadang kayak ngecek equipment harus di luar, atau misalnya ada peluang kerja di luar, biasanya dari kantor kita nyari ngedorong kita buat apply juga. Kemungkinannya gede. Ini saya kan udah kerja di setahun di perusahaan Abu Dhabi ya, saya udah berangkat training 1 kali di Abu Dhabi. Ya otomatis lah saya jalan-jalan ke sekitar itu ke Dubai lah, ke Mesir lah, kemana sekalian karena saya fieldnya di Balikpapan, ya orang-orang kantor tuh kayak Derawan udah kayak ya kayak main aja. Jadi misalkan pulang dari offshore hari Jumat, ya udah Jumat Sabtu Minggu Derawan, habis itu baru pulang Jakarta. Ya maksudnya ada peluang-peluang seperti itu jalan-jalan. Ya maksudnya karena itu kan
efek dari pekerjaan ya kita bisa jadi jalan. Dan cuti juga dibagi. Ya, ini 36 hari mungkin cutinya dapat berapa? 36 hari. Kalau aku kebijakan di kantornya kalau offer tuh 2 bagi 1. Dan misalnya 56 hari di offshore dapat 28 hari. Kalau di onshore 1 minggu diganti. Jadi senior aku kadang ada yang punya 70-an sampai 100-an, ada sampai 10 HR. Anda cuti. Tahun kemarin aja cuti saya kan kalau sampai tanggal 31 Desember kan nanti balik lagi ke nol kan. Yang kemarin nggak habis ya, bisa 5 hari. Ya karena saya pengen cuti juga banyak kerjaan, tapi dapat cuti banyak jadi ya terpaksa ada sisa 5 hari karena nggak habis. Ada 5 hari libur yang harusnya bisa saya pakai. Itu aja saya tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember saya kan cuti di bulan itu masih nggak habis. Ya itu enaknya lah. Ya nanti kalau ada pertanyaan bisa dibuat. Jadi kalau masih ada Penasaran gitu, ntar pas luar sesi bisa kok kakaknya nanya lagi atau bisa kirim kita nanti kita yang dibalas kalian juga bisa. Jadi tenang aja, semua pertanyaan akan dijawab. Oke, tapi bagi sesi sekarang sudah habis, maaf ya. Oke, itu para panjangnya. Kemudian, oke, sekarang sesi satu kita sudah selesai. Ada sedikit ucapan terima kasih dari kita. dari KCT mungkin memberikan plakat Sebagai tanda terima kasih dari kami kakak berdua.